Halo teman-teman Nova, hari ini aku ingin mengajak kalian membahas salah satu buku yang sangat relevan di kehidupan kita, yaitu The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Kamu pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa ada orang yang bisa sukses secara finansial meskipun penghasilannya biasa-biasa saja, sementara yang lain merasa selalu kekurangan walaupun punya gaji besar? Buku ini akan menjelaskan bahwa keberhasilan finansial bukan hanya tentang matematika, tetapi juga tentang bagaimana kita berpikir dan bersikap terhadap uang. Jadi yuk kita bahas bersama-sama isi buku ini. Santai saja, tapi pastikan kamu menyimak karena banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bab 1, uang adalah perilaku. Bukan matematika Morgan Housel memulai bukunya dengan poin utama. Keberhasilan finansial tidak hanya ditentukan oleh perhitungan angka, tapi lebih pada perilaku kita terhadap uang. Dia memberikan contoh bagaimana seseorang yang hanya memiliki penghasilan kecil bisa menjadi kaya karena gaya hidup sederhana dan disiplin, sementara orang dengan penghasilan besar seringkali terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Intinya, cara kita menggunakan uang jauh lebih penting daripada jumlah uang yang kita hasilkan. Housel juga menjelaskan bahwa perilaku terhadap uang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pendidikan, dan budaya. Itulah sebabnya, dua orang dengan penghasilan yang sama bisa memiliki kondisi keuangan yang sangat berbeda. Bab 2, nilai dari waktu dan kesabaran. Salah satu konsep paling menarik dari buku ini adalah compound interest atau bunga majemuk. Housel menyoroti bagaimana waktu adalah teman terbaik dalam membangun kekayaan. Dia memberikan contoh Warren Buffett yang sebagian besar kekayaannya berasal dari bunga majemuk yang tumbuh selama beberapa dekade. Pesannya jelas, semakin lama kita menabung dan berinvestasi, semakin besar hasilnya meskipun kita mulai dengan jumlah yang kecil. Namun kesabaran adalah kuncinya. Banyak orang gagal memanfaatkan kekuatan bunga majemuk karena tergoda untuk mengambil hasilnya terlalu cepat atau menyerah karena tidak melihat hasil instan. Bab 3, uang dan emosi. Uang seringkali menjadi subjek emosional yang bisa memengaruhi keputusan kita. Housel mengatakan bahwa banyak orang membuat keputusan finansial berdasarkan ketakutan, keserakahan, atau tekanan sosial. Dia menekankan pentingnya mengendalikan emosi ketika berurusan dengan uang. Kemudian contohnya saat pasar saham sedang turun, banyak orang panik dan menjual aset mereka, padahal sebenarnya ini adalah momen yang baik untuk membeli. Pelajaran utama, jangan biarkan emosi menguasai keputusan keuanganmu. Sebaliknya, gunakan data dan rencana jangka panjang untuk membuat keputusan yang bijak. Bab 4, hidup sesuai kemampuan. Morgan Housel membahas pentingnya hidup sesuai kemampuan, atau dalam bahasa sederhananya, jangan besar pasak daripada tiang. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan finansial tidak selalu tentang memiliki lebih banyak uang, tetapi tentang memiliki kontrol atas pengeluaran dan kebutuhan kita. Pesan utama, jangan terjebak dalam perlombaan untuk selalu memiliki lebih banyak. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting bagi hidupmu. Bab 5, risiko dan ketidakpastian. Housel juga menyoroti bahwa risiko adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan finansial. Ini tidak ada investasi atau keputusan yang benar-benar bebas risiko. Namun, dia mengajarkan bahwa risiko bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dikelola. Dia memberikan tips praktis untuk mengelola risiko, seperti diversifikasi investasi, memiliki dana darurat, dan membuat rencana cadangan. Pelajaran penting, jangan taruh semua telurmu di satu keranjang. Bab Nedistam, kebebasan finansial, adalah tujuan tertinggi. Housel mengatakan bahwa kebebasan finansial adalah salah satu hal paling berharga yang bisa kita miliki. Kebebasan untuk memilih apa yang ingin kita lakukan, kapan kita ingin melakukannya, dan dengan siapa kita melakukannya adalah bentuk kebahagiaan sejati yang seringkali diabaikan.
Untuk mencapai kebebasan finansial, Housel menyarankan agar kita fokus pada menabung, hidup sederhana, dan membuat keputusan yang selaras dengan tujuan jangka panjang kita. Bab 7. Uang dan hubungan. Uang tidak hanya memengaruhi kita secara individu, tetapi juga hubungan kita dengan orang lain. Housel mengatakan bahwa salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah mencoba mengikuti gaya hidup orang lain. Dia menekankan pentingnya memiliki diskusi terbuka tentang uang dalam hubungan, baik itu dengan pasangan, keluarga, atau teman. Transparansi dan komunikasi adalah kunci untuk menghindari konflik terkait uang. Bab 8. Jangan mengejar kekayaan. Tanpa tujuan, Housel memberikan peringatan tentang bahaya mengejar kekayaan tanpa tujuan yang jelas. Dia mengatakan bahwa uang seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan hidup kita, bukan tujuan itu sendiri. Pertanyaan reflektif. Apa yang sebenarnya ingin kamu capai dengan uang yang kamu miliki? Kesimpulan, uang adalah alat, bukan tujuan. Morgan Housel menutup bukunya dengan pesan bahwa uang adalah alat yang bisa membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik, asalkan kita tahu cara mengelolanya dengan bijak. Kita tidak perlu menjadi orang terkaya di dunia untuk merasa puas. Yang kita butuhkan adalah pengelolaan yang baik, kesabaran, dan pemahaman bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari memiliki lebih banyak, tetapi dari memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan kita. Itulah teman-teman Nova, ringkasan dari buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Gimana menurut kamu? Apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari buku ini? Yuk, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang sedang belajar mengelola keuangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!